Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kelompok kami dengan judul Perundingan Linggarjati. Silakan disimak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Pasca kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 45, nyatanya belum menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka sepenuhnya. Belanda masih berambisi dalam melakukan kolonialisme di Hindia Belanda. Belanda datang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christio pada 29 September 45. Belanda datang bersama APNE yang membawa 3 divisi dan ditempatkan di 3 wilayah yang berbeda, di antaranya Jawa, Surabaya, Madura, dan juga Sumatera. Kedatangan APNE ini menimbulkan berbagai pertempuran di wilayah Hindia Belanda seperti pertempuran 10 November. Pertempuran yang kerap kali terjadi ini menimbulkan kerugian di kedua belah pihak, baik materi maupun moral. Untuk itu, Inggris ingin menunjukkan kedatangannya ke Indonesia bukanlah untuk kekacauan dan pertempuran, dan mengusahakan sebuah diplomasi antara Indonesia dan juga Belanda. Untuk itu, Inggris mengutus Sir Archibald Clarke, dan pihak Indonesia sendiri telah membentuk suatu kabinet yang bernama Kabinet Syahrir I. Kabinet Syahrir I ini segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda. Diawali pada perundingan 10 Februari 46 antara Indonesia dan juga Belanda, dan keterlibatan Inggris sebagai penengah. Pihak Indonesia diawali oleh Sultan Syahrir dan Belanda oleh Van Mook sebagai wakil gubernur jenderal. Dalam perundingan ini, Belanda menyampaikan keinginannya yang sebetulnya hal ini disampaikan oleh Ratu Belanda pada 7 Desember 42, yang isinya adalah Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Belanda. Yang kedua, masalah dalam negeri diurus oleh pihak pemerintah Indonesia dan luar negeri akan diurus oleh pihak Belanda. Yang ketiga, sebelum terbentuknya persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. Yang keempat, Indonesia akan dimasukkan ke dalam anggota PBB. Namun balasan dari pasal ini dibalas oleh Kabinet Syahrir II dengan 12 pasal yang meliputi Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda. Yang kedua, pinjaman-pinjaman Belanda menjadi tanggungan pemerintah Republik Indonesia sebelum tanggal 8 Maret 42. Yang ketiga, Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai unsur luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu federasi yang terdiri dari orang Indonesia dan juga Belanda. Yang keempat, tentara Belanda segera ditarik dan bila diperlukan diganti dengan TRI. Yang kelima, pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia dalam penerimaan sebagai anggota PBB. Yang keenam, selama perundingan berlangsung, maka semua aksi militer harus dihentikan dan terdapat pengawasan dari pihak Republik Indonesia. Van Mook menolak balasan ini karena dalam balasan poin 1 adalah bahwasannya Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda. Sedangkan hal ini bertolak belakang dengan keinginan dari Belanda yang menginginkan Indonesia menjadi negara persemakmuran federasi berada di lingkungan kerajaan Belanda. Kemudian di sisi lain terdapat Vietnam yang menjadi negara bebas dalam lingkungan Federasi Indochina. Hal ini memotivasi Van Mook untuk mengusulkan secara pribadi dan dalam mengakui Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan kerajaan Belanda. Ide dari Van Mook ini dibalas oleh Syahrir pada 27 Maret 46 dalam bentuk persetujuan berbentuk traktat yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera. Yang kedua, supaya Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk RIS. Yang ketiga, RIS bersama dengan Nederland, Suriname, dan Curaçao menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan dengan Belanda. Hasil perundingan ini disampaikan oleh Van Mook. Kemudian 4 April 46, perwakilan Indonesia yang diwakili oleh Suwandi, Sudarsono, dan Abdul Karim berangkat menuju Belanda
bersama dengan Klaker dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perundingan Hogu-Valu. Namun perundingan Hogu-Valu hanya mengantarkan keputusan bahwasannya Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa dan Madura. Perundingan yang dilaksanakan 14-25 April ini dinyatakan gagal karena perundingan Hogu-Valu tidak memberikan penyelesaian kepada kedua negara tersebut. Yang di sisi lain, Belanda tidak terima atas penyamaan dengan Indonesia sebab hal ini akan berpengaruh terhadap pemilu yang akan dilaksanakan di Belanda. Dan banyak dari golongan politik di Belanda yang menentang perundingan dengan Indonesia. Van Mook tidak putus asa untuk menjadikan wilayah Indonesia masuk ke dalam pemerintahan Belanda. Pada 2 Mei 46, Van Mook kembali mengusulkan agar Indonesia menjadi negara persemakmuran berbentuk federal. Namun terdapat pengecualian pada wilayah yang diduduki antara tentara Inggris dan juga tentara Belanda. Usulan ini tentunya ditolak oleh pihak Indonesia karena dianggap sama saja, dan kegagalan dari perundingan Hogu-Valu mengharuskan perwakilan Indonesia pulang dengan tangan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Siddiq Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil perundingan Linggarjati. Baik, langsung saja. Kegagalan dalam perundingan Hogu-Valu mengantarkan kepada perundingan selanjutnya. Pihak Inggris mengirim Lord Killerin sebagai penengah antara dua negara yang sedang bersitegang. Dalam perundingan tersebut, pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir yang beranggotakan Mr. Mohroom, Mr. Susanto Tirtoprojo, Aka Gani, Amir Syarifuddin, Dr. Sudarsono, dan Dr. J. Limena dengan membawa dua dasar pokok perundingan, yaitu berunding atas dasar pengakuan negara Republik Indonesia merdeka 100%. Yang kedua, mempersiapkan rakyat dan negara di segala lapangan politik, militer, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan Republik Indonesia. Kemudian pihak Belanda dipimpin oleh Profesor Sichermont yang beranggotakan Max van Pol, F.D. Boer, dan H.J. Van Mook. Diawali pada tanggal 7 Oktober di Jakarta. Dalam perundingan ini tidak tercapai kesepakatan karena pihak Belanda menawarkan penawaran yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara bagian dan menyebabkan perundingan itu ditunda. Kemudian perundingan Linggarjati itu dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Van Mook mengusulkan kepada Mr. Sichermont agar mengubah istilah yang merdeka menjadi berdaulat. Hal ini didorong oleh penghargaan Van Mook kepada bangsa Indonesia yang sangat menghargai istilah kedaulatan sebagai pengakuan bangsa yang berdaulat, seperti yang telah diusulkan Syahrir. Dan usulan Van Mook ini diterima oleh Komisi Jenderal dengan syarat pihak Indonesia harus menerima 3 pasal dari Belanda yang terdiri dari pasal 7, 9, dan 15. Soekarno-Hatta mendapat penyampaian dari Mr. Sichermont dan terdapat 4 pasal yang belum disetujui kedua negara Indonesia Belanda yang terdiri dari pasal 2, 7, 9, dan 15. Pada pukul 10 pada tanggal 13 November 1946 berlangsung pertempuran antara Indonesia, Belanda, dan Inggris sebagai penengah dalam perundingan Linggarjati. Perwakilan Belanda bernama Van Mook tidak dapat hadir dalam perundingan dikarenakan Van Mook harus berada di Jakarta. Perundingan telah usai. Pihak Belanda kembali menuju Jakarta dan menggunakan pesawat APB Catalina, dan Syahrir kembali menggunakan mobil. Perundingan tersebut ditandatangani oleh kedua orang perwakilan di kediaman Syahrir pada 15 November
1946 di Jakarta pada penutupan rapat pada pukul 13.30 dan sepakat akan melangsungkan upacara penandatanganan pada pukul 17.00 di kediaman Syahrir. Isi naskah perundingan tersebut antara lain 1. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi yang dinamai Indonesia Serikat atau NIS. Kemudian yang kedua, pemerintah NIS akan bekerja sama dengan Belanda untuk membentuk Uni Indonesia Belanda. Naskah perundingan tersebut ditandatangani oleh kedua negara. Namun, setelah penandatanganan naskah perundingan itu mendapat kontroversi di pihak Belanda, yaitu pada Partai Kristen Protestan dan VVD, yaitu Partai Rakyat untuk Kemerdekaan dan Demokrasi. Sedangkan di Indonesia mendapat penolakan dari Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia atau PNI dan lain-lain. Meskipun mendapat dukungan dari PKI, Pesindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh dan lain-lain, dalam upayanya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1946 berupa penambahan anggota KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat dan pembebasan para pejabat negara yang aktif sebagai anggota KNIP, seruan terhadap partai politik untuk memilih calonnya, penambahan wakil-wakil dari daerah luar Jawa dan Madura. Namun peraturan presiden ini mendapatkan penolakan dari partai yang tidak setuju dari hasil perundingan Linggarjati karena dianggap tidak sah. Setelah ada kabinet, terdapat kabinet lagi. Rupanya pihak Belanda ingkar dalam perundingan Linggarjati. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan tokoh-tokoh Indonesia dalam perundingan Linggarjati. Yang pertama yaitu Syahrir. Peranan Syahrir di sini sangat penting karena dia yang merancang perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Terus juga peranan dia yaitu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Selain itu dia juga menginisiasi penyelenggaraan kesenian karena waktu itu Belanda sering melakukan propaganda, yaitu bahwa orang-orang Indonesia ini sering orang Indonesia ini sekumpulan atau segerombolan orang yang sering melakukan penculikan, pembunuhan, perampokan. Maka Syahrir mematahkan propaganda itu dengan cara menyelenggarakan kesenian, menyelenggarakan pameran kesenian, maksud saya seperti itu. Selain menginisiasi pameran kesenian, Syahrir juga melakukan diplomasi beras. Walaupun waktu itu Indonesia masih miskin, dia memaksakan untuk mengirimkan beras sebanyak 500 ton ke India sebagai dalam bentuk bantuan gitu, karena India waktu itu sedang dilanda bencana kelaparan seperti itu. Dan hasilnya India pun respect gitu ke Indonesia. Jadi Indonesia jadi dianggap eksis di dunia internasional seperti itu. Nah, tokoh yang kedua yaitu Mr. Susanto Tirto Projo. Peranannya dalam perundingan Linggarjati yaitu dia sebagai Menteri Kehakiman dalam 6 kabinet. Dia tentu saja ikut dalam perundingan Linggarjati itu dan menandatangani juga perjanjian tersebut. Nah, tokoh yang ketiga yaitu A.K. Ghani. Dia ini anggota konstituante sekaligus delegasi dari Indonesia. Tentu saja sebagai delegasi dia ikut menuangkan ide-ide dan pemikirannya dalam membentuk perjanjian tersebut. Selain itu juga dia ikut menandatangani perjanjian Linggarjati tersebut bersama Syahrir dan Mr. Susanto Tirto Projo juga. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari Perjanjian Linggarjati. Nah, secara umum Perjanjian Linggarjati ini berisikan tentang pemindahan kekuasaan dari daerah yang diduduki oleh tentara sekutu dan Belanda secara berangsur-angsur. Namun, yang paling diingat dalam perjanjian ini adalah pengakuan Belanda secara de facto terhadap kekuasaan pemerintahan Indonesia. Dampak ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu pengakuan Belanda secara de facto terhadap kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Karena kenapa ketiga wilayah ini? Karena wilayah ini merupakan titik tolak eksistensi Indonesia di mata negara asing. Yang kedua yaitu dengan adanya pengakuan Belanda ini berdampak juga seperti yang tadi disebutkan oleh saya tadi, bahwa ketiga wilayah tersebut merupakan titik tolak eksistensi Indonesia di mata negara asing, sehingga menyebabkan banyak negara-negara lain yang berangsur-angsur mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti negara Inggris yaitu pada tanggal 31 Maret 1947, kemudian Amerika Serikat pada tanggal 17 April 1947, kemudian disusul oleh Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Burma, Saudi Arabia, Yaman, dan Rusia. Nah, dan yang terakhir, perundingan Linggarjati ini juga membuat Indonesia terhindar dari banyaknya korban yang jatuh, di mana tujuan dari perundingan Linggarjati ini adalah untuk mencegah terjadinya peperangan. Nah, perjanjian Linggarjati ini yang diketuai oleh Syahrir merupakan salah satu jalan yang baik dan aman bagi Indonesia karena Indonesia lemah dalam bidang militer. Kemudian yang kedua yaitu dampak negatif. Pada dampak negatif ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, memberikan kesempatan kembali kepada pihak Belanda untuk membangun kekuasaannya di Indonesia. Pada dasarnya memang Belanda terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan Belanda menginginkan Indonesia melakukan pelanggaran agar Belanda dapat menguasai kembali wilayah Indonesia. Kemudian timbulnya kekecewaan karena hasil perjanjian Linggarjati ini menempatkan Indonesia hanya di wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura, sehingga menimbulkan banyak kekecewaan dari berbagai kalangan, terutama di partai politik. Yang kedua yaitu terdapat gejolak dalam tubuh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan KNIP tidak secepatnya mengesahkan perjanjian Linggarjati karena mereka menganggap bahwa perjanjian tersebut hanya akan menguntungkan pihak Hindia Belanda dibandingkan dengan pihak Indonesia yang sendiri yang menginginkan kemerdekaan sepenuhnya. Dan yang terakhir, adanya agresi militer Belanda I. Hal ini diakibatkan karena Belanda menganggap bahwa Indonesia tidak patuh pada perjanjian Linggarjati, yaitu Indonesia melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain, padahal hal tersebut Indonesia tidak memiliki wewenang. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi pada perjanjian Linggarjati dan keesokan harinya melakukan agresi militer Belanda I. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi secara umum perjanjian Linggarjati ini berisikan pemindahan kekuasaan dari daerah yang diduduki oleh tentara sekutu dan Belanda secara berangsur-angsur. Namun yang paling diingat dari perjanjian ini adalah pengakuan Belanda secara de facto terhadap kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.